Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Satu persatu sudah mulai dipreteli ya para buzzer hari ini. Tak dukung Jokowi, beredar kabar kasus lama Denny Siregar akan segera diproses hukum. Wow, ada apa mereka begitu kan? Akankah reputasi sebagai seorang Denny Siregar begitu kan ya? Akan ya apa namanya memuja-muji lagi ya kepada Pak Jokowi. Akankah dia akan berlutut begitu kan di depan Pak Jokowi begitu kan? Ya kita lihat saja di situ begitu. Karena pada kenyataannya hari ini begitu memang kasus-kasus yang lama terkait dengan apa namanya ucapannya begitu Denny Siregar mengatakan adik-adikku ya calon-calon teroris yang abang sayang katanya begitu. Ini menganggap bahwa tuduhan-tuduhan seperti itu sangat kacau sekali mereka begitu kan ya, menganggap bahwa adik-adik santri di situ dianggap sebagai ya teroris. Maka ini di apa namanya dilaporkan di situ begitu kan. Kalau nggak salah ya dari apa namanya dari Emmanuel Ebenezer kalau nggak salah ya yang dilaporkan itu begitu, yang melaporkan itu begitu. Artinya kalau kasus lama lalu kemudian muncul karena tidak mendukung Jokowi, maka apakah ini akan menjadi spekulasi di situ begitu? Apakah hukum itu sudah seperti ini? Kalau mendukung diproses, tidak diproses, kalau tidak mendukung apa diproses? Di mana letak keadilan begitu kan? Kalau mau diproses proses aja, kalau mau tidak ada begitu kan. Jadi artinya hal-hal seperti itu masih banyak muncul spekulasi begitu. Artinya kalau kita melihat dengan tatanan kita ya, maka semestinya ini saya lihat bahwa kalau mau diproses secara hukum ya silahkan begitu kan. Ya ini tuduhannya. Tak dukung Jokowi, beredar kabar kasus lama Denny Siregar akan segera diproses hukum. Wow, sekalian Abu Janda, Ade Armando dan Midut katanya begitu ya. Cakep, akhirnya dapat juga jabatan ini orang. Itulah komentar-komentar dari netizen. Gua sih ya mulai salut juga sama dia. Kagak berubah pendiriannya walaupun diancam sama manusia paling buruk di dunia. Siapa yang tak mendukung bila bermasalah waktu lalu akan ungkit khususnya. Ya bukankah Denny Siregar memberikan kontribusi besar kepada Pak Jokowi sehingga meyakinkan kepada masyarakat walaupun itu salah. Bisa saja seperti itu begitu kan. Jadi kalau kasus lama dibuka lagi bisa saja ya Denny Siregar bisa kena karena kekuasaan mereka ya hanya berlindung di PDIP di situ begitu. Karena Jokowi itu punya segalanya begitu kan ya. Betul-betul hukum ya jadi alat kekuasaan dan akhirnya kena juga kepada ya kurcacinya yang tidak mendukung, yang tadi mendukung. Jangan pernah dilupakan manusia-manusia sejenis ini harus dapat balasan dari semua kelakuannya. Wow, sudah mulai kritik habis-habisan Denny Siregar. Bagaimana sih Denny Siregar ya? Semoga video-video ini sampai kepada Denny Siregar bahwa apakah ini akan tetap melawan begitu kan sebagai Denny Siregar. Apakah dia akan bersujud di hadapan Pak Jokowi? Ya kita lihat saja di situ. Mending daripada apa namanya masuk penjara ya mending ya gimana begitu kan ya atur aja lah mereka begitu. Bahkan sebuah perjalanan panjang seorang Prabowo dalam memainkan peran menaklukkan musuh tinggal konsistensi yang berpegang pada garis perjuangan untuk kebenaran, maka posisi paslon nomor 2 tengah menjadi penting untuk menguji konsistensi perjuangan ya ikut arah perubahan ya atau stagnan katanya begitu. Maka di sana sudah jelaskan saat penjilat dan yang jilat tak lagi segerbong, maka mereka tidak lagi saling jilat melainkan saling gigit. Benar juga ya. Satu sisi seperti itu begitu. Ini sangat-sangat disayangkan memang begitu kan ya kalau hal-hal itu terjadi. Karena apa? Karena melihat dari apa namanya Denny Siregar bagaimana mati-matian mereka mendukung Pak Jokowi dan meyakinkan Pak Jokowi di seluruh ya masyarakat Indonesia begitu kan dengan narasi-narasi Denny Siregar. Walaupun itu salah begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya Denny Siregar mulai agak kecewa begitu kan ya. Sudah mulai kecewa kepada Pak Jokowi bahkan muak begitu kan ya. Tak dukung Jokowi, beredar kabar kasus lama Denny Siregar akan segera diproses hukum ya. Saling cakar-cakaran ternyata hari ini ya. Saat ini beredar kabar kasus lama Denny Siregar yang menyebutkan santri calon teroris akan segera diproses secara hukum. Pegiat media sosial itu kabarnya akan segera dipanggil Polda Metro Jaya. Tak lama lagi Denny Siregar akan dipanggil kasus santri calon teroris, kata sumber ya yang tidak mau disebutkan namanya.
Sumber itu mengatakan pemanggilan Polda Metro Jaya terhadap Denny Siregar sebagai jawaban orang yang selama ini melindungi orang yang suka memprovokasi di media sosial itu sudah melepas. Denny sudah dilepas karena sudah tidak tegak lurus kepada Jokowi, kata sumber yang mewanti-wanti tidak menyebutkan nama identitasnya. Siapa mereka begitu kan ya? Kok saling bongkar sana sini? Artinya apa? Artinya selama ini Denny Siregar benar-benar dilindungi para penegak-penegak hukum. Apakah seperti itu begitu kan? Ya, kita lihat saja. Kalau tidak mendukung Pak Jokowi, ya hukumnya akan diproses. Kalau mendukung, tidak begitu ya. Apakah permainan-permainan seperti itu hukum kita? Ini kan kacau begitu kan. Kalau memang mau ditindak, ya silakan ditindak sejak dulu. Kenapa kok masih ada perlindungan sana sini? Ini kan kacau begitu kan. Artinya apa? Penegak hukum itu mulai sandra-mensandrakan. Begitu logika kita begitu kan ya. Maka seharusnya yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar adil di situ begitu ya. Kalau sudah ada indikasi di situ, ya silahkan begitu diproses secara hukum. Bahkan tunggu saja Denny Siregar ditangkap, diadili atau dimasuk penjara. Sumber itu juga mengatakan kasus Denny yang pernah melaporkan ya pernah dilaporkan Joko Mania ya Immanuel Ebenezer ya, bahkan juga akan ditindaklanjuti para kepolisian. Bahkan kasus ini masuk ke polisi pada Juli 2020. Saat itu Denny Siregar dilaporkan buntut sebuah unggahan di akun Facebook pribadinya. Unggahan tersebut menampilkan foto santri Yacili dari sebuah pondok pesantren yang membawa bendera tauhid warna hitam dan putih. Selain itu juga ya, unggahannya Denny turut menuliskan keterangan adik-adikku calon teroris yang abang sayang. Ya, buntutnya Denny pun dipolisikan terkait dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE tersebut ya. Sudah jelas mereka begitu. Bisa saja kena mereka begitu kan ya. Bahkan ya Denny Siregar ya begitu begitu pedenya mengatakan adik-adikku calon teroris yang abang sayang. Itu kan seolah-olah sudah melebihi dari menuduh, bukan dari dugaan-dugaan lagi mereka begitu kan. Sudah jelas-jelas mereka ya menyatakan seperti itu begitu. Sejak dulu memang banyak dilaporkan, tapi kan laporannya itu mental di situ begitu kan ya, tidak diproses secara hukum mereka. Akankah sekarang akan diproses secara hukum? Kita tunggu saja begitu ya. Karena nasibnya seorang buzzer ya nanti kita tunggu saja di pengadilan nanti. Saya kira ada sesuatu yang kemudian ya kalau memang dimainkan secara hukum ya, saya kira saya tidak suka sekali kalau hukum itu dipermainkan begitu. Di sini dilindungi, di sana tidak dilindungi, kalau lawannya tidak dilindungi ya, kalau temannya dilindungi, ini kan kacau begitu kan ya. Bahkan itu ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum ya, karena sering ya memainkan hal-hal seperti itu begitu. Maka coba dia lihat saja KPK hari ini bagaimana ya dipertontonkan kepada publik di situ begitu. Ya, akibat Firly Bahuri ada pemerasan dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.